Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore anak-anakku semuanya. Pada kesempatan hari ini, materi PPKN untuk kalian mengenai asal mula terjadinya negara. Asal mula terjadinya negara itu ada dua pendekatan, yaitu pendekatan proses pertumbuhan negara dan pendekatan teoritis. Kita pelajari dulu pendekatan proses pertumbuhan negara. Ada dua proses, yaitu pertumbuhan primer dan proses pertumbuhan sekunder. Sedangkan untuk pendekatan teoritis itu ada dua teori tentang asal mulanya terjadinya negara, yaitu teori ketuhanan, teori perjanjian, teori kekuasaan, teori hukum alam, dan teori hukum murni. Nah, asal mula terjadinya negara secara primer itu melalui beberapa tahapan sebagai berikut. Tahapan yang pertama yaitu dari suku atau persekutuan masyarakat, atau dalam bahasa asingnya disebut dengan genosav. Jadi dalam teori suku atau persekutuan, terjadinya negara itu berawal dari kehidupan manusia. Dan kita tahu kehidupan manusia berawal dari kelompok keluarga. Nah, dari kelompok keluarga ini kemudian membentuk kelompok masyarakat hukum atau sukum. Nah, dari pertumbuhan ini diawali dari satu suku, kemudian berkembang hingga menjadi banyak suku, dan yang lebih besar lagi menjadi suatu negara. Dari persekutuan atau suku ini kemudian berkembang menjadi kerajaan. Pertumbuhan selanjutnya yang dinilai dari kepala suku yang semula berkuasa di suatu masyarakat tertentu, kemudian suku tersebut melakukan ekspansi atau perluasan kekuasaan dan menaklukkan daerah lain sehingga terbentuklah kerajaan. Nah, dari kerajaan ini kemudian berkembang menjadi negara rasional, di mana pada tahap ini negara terbentuk secara nasional yang diperintah oleh seorang raja. Negara ini memiliki sistem pemerintahan yang sentralisasi dan rakyat harus patuh terhadap perintah raja. Dari proses negara secara rasional ini kemudian berkembang menjadi negara demokrasi. Dalam tahapan ini terhadap pemimpin, jadi terdapat pemimpin yang memiliki kekuasaan yang absolut karena keinginan rakyat dan atas dasar kepentingan rakyat. Di sini artinya kedaulatan dan kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat dan untuk rakyat. Itu tadi asal mula terjadinya negara secara primer. Kemudian pada proses pendekatan pertumbuhan negara secara sekunder, jadi proses terjadinya negara sekunder itu terjadinya negara berdasarkan adanya negara yang sudah ada sebelumnya. Nah, dari negara yang sudah ada ini kemudian terjadi suatu revolusi atau perubahan besar. Bisa juga terjadi suatu penaklukan, bisa juga intervensi atau campur tangan dari negara lain. Maka terbentuklah negara yang menggantikan negara yang sudah ada sebelumnya. Nah, dalam proses terjadinya negara secara sekunder tadi disebutkan terjadinya karena suatu revolusi, penaklukan, intervensi. Nah, contoh suatu negara yang terjadi secara sekunder itu seperti negara Uni Soviet, seperti negara Chechnya, juga Uzbekistan. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya
asal mula terjadinya negara menurut pendekatan teoritis tadi ada 5 teori. Nah, untuk pengertiannya dan negara mana saja yang terjadi berdasarkan pendekatan teoritis itu nanti akan menjadi tugas kalian untuk dikerjakan di rumah. Kalian tulis di buku tulis masing-masing, kemudian difoto dan dikirimkan melalui Google Classroom. Kita lanjutkan tentang fungsi dan tujuan dibentuknya negara. Secara universal, fungsi negara itu ada beberapa, yaitu fungsi diplomatik. Fungsi diplomatik ini fungsi untuk menjalankan atau menjalin hubungan dengan negara lain. Kemudian fungsi pertahanan, yaitu fungsi untuk mempertahankan diri, baik itu pertahanan dari dalam maupun pertahanan dari luar. Juga fungsi penyediaan, kemudian fungsi keadilan dan fungsi pengawasan. Itu fungsi negara secara universal. Kemudian tujuan negara. Secara umum, tujuan negara adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Jadi tujuan negara merupakan pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta bagaimana mengatur kehidupan rakyatnya. Tujuan dari tiap-tiap negara itu akan dipengaruhi oleh tempat, kemudian juga dipengaruhi oleh bagaimana sejarah pembentukannya, dan juga dipengaruhi oleh penguasa dari negara yang bersangkutan. Dengan mengetahui tujuan negara, kita juga dapat mengetahui sifat negara tersebut dan bagaimana legitimasi kekuasaan negara tersebut. Kita lanjutkan tentang susunan dan bentuk negara. Jadi susunan negara itu ada 2, negara kesatuan dan negara serikat. Sedangkan bentuk kenegaraan itu ada negara uni, atau kemudian juga ada bentuk kenegaraan dengan corak khusus dan bentuk kenegaraan yang belum memiliki pemerintahan sendiri. Nah, anak-anak, bagaimana tentang susunan kenegaraan, bentuk kenegaraan akan Bu Penny jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Untuk materi PPKN mengenai asal mula terbentuknya suatu negara bisa kita akhiri sampai di sini dulu. Salam sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Tuhan memberkati kita semua.